Nah, di video kali ini aku mau nge-review treatment Dermapen aku yang terakhir di RH Clinic. Kemarin juga aku sekalian disubsidi loh, hasilnya bagus banget. Kalian bisa lihat ini contohnya before dan after di pipi kanan aku. Hanya satu kali tindakan subsidi, mukanya udah langsung kelihatan kan bedanya. Dan ini dia di pipi kiri. Tuh, bagus banget kan? Nah, kalau kalian penasaran jangan di skip videonya, stay tune. Halo guys, sahabat Cihul, welcome back di YouTube channelnya Nisol. Nah, di video kali ini aku mau bahas atau mereview treatment aku di RH Clinic, treatment Dermapen yang terakhir kemarin itu, dan treatment subsidi. Nah, yang paling aku suka dari treatment di RH Clinic ini adalah treatment subsidinya, karena bisa menaikkan bopeng satu tingkat lebih naik gitu loh. Jadi kayak 1 mm lah naiknya dibanding Dermapen. Kalau Dermapen kan harus dilakukan berulang kali sampai belasan kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, tapi kalau subsidi itu hasilnya bisa langsung dirasakan dalam satu kali treatment saja. Dan di video kali ini aku mau nge-share gimana sih perkembangan wajah aku dari hari ke hari dan produk apa aja yang aku pakai. Oke, kalau kalian penasaran jangan di skip videonya, stay tune. Nah guys, jadi ini adalah video dokumentasi aku dari treatment Dermapen di RH Clinic di tanggal 31 Mei kemarin. Jadi ini adalah 5 menit setelah dokter selesai melakukan treatment Dermapen dan subsidi ke wajah aku. Lalu kemudian wajah aku dioleskan oleh gel. Aku nggak tahu gelnya apa, cuma rasanya itu panas dan agak perih di wajah. Cuma ini sangat wajar karena kan baru saja wajah kita dilukai. Jadi perasaan seperti itu sangat wajar. Nah, jadi di 30 menit pertama muka aku itu merah banget, luar biasa nih. Kayak gini nih guys, tuh merah banget kan. Terus dokter waktu itu bilang, waktu di klinik, jangan cuci muka selama kurang lebih 8 jam, karena biarkan serumnya meresap dulu di wajah. Dan jangan sampai si wajah ini terkena air, karena kan baru aja luka. Jadi pasti bener-bener perih dan sakit sekali. Makanya aku gak cuci muka selama 8 jam, sama seperti treatment Dermapen aku di rumah seperti biasanya ya. Jadi aturannya sih kurang lebih sama. Dan dokter juga bilang bahwa efek samping yang akan ditimbulkan adalah merah, nyeri, bengkak, dan memar. Lalu juga akan ada efek samping, yaitu munculnya nanah-nanah di wajah atau bintik-bintik kecil seperti jerawat kayak gitu loh guys. Dan yang kelima, kulit kita akan lebih sensitif terhadap cahaya matahari. Jadi ada 5 efek samping yang akan dirasakan selama 7 hari berturut-turut kurang lebih. Dan yang aneh, di Dermapen kali ini malah tidak terjadi pengelupasan kulit sama sekali, beda dengan Dermapen aku sehari-hari kalau misalnya di rumah ya guys. Jadi kalau misalnya di rumah itu biasanya di hari ketiga itu kulit udah mulai kering, dan di hari keempat sudah mulai ngelotok, baru di hari kelima bener-bener hilang tuh semua kulit matinya. Nah, tapi kalau di Dermapen yang di RH Clinic sekarang ini nggak ada pengelupasan kulit sama sekali. Nah guys, jadi ini kondisi wajah setelah cuci muka. Jadi 8 jam udah boleh cuci muka, terus cuci muka wajahnya jadi kayak gini. Ini kelihatan banget ya, di bagian atas sini hitam tuh, memar. Terus tadi aku ada di subsidi di beberapa titik. Di yang sebelah sini nih yang bopengnya besar, terus di bagian ini, terus di bagian yang sebelah sini. Nah, nanti kita penasaran banget nih kalau udah sembuh subsidinya itu ngefek atau enggak, dan naiknya kayak gimana nih bopengnya. Oke, ini aku mau lanjut tidur. Aku tadi dikasih krem gitu sama dokter dari RH-nya. Kita lihat ya besok perkembangannya seperti apa di pagi hari. Guys, jadi ini kondisi wajah aku hari pertama setelah Dermapen. Jadi ini adalah after kurang lebih 24 jam ya. Tuh, muka aku kemarin itu selain di Dermapen, aku subsidi juga. Jadi aku minta ke dokter untuk menangani subsidi buat bopeng yang bentuknya rolling scar atau box scar. Jadi bopeng yang bener-bener besar. Ini ada contohnya yang masih memar nih. Kita zoom lebih dekat. Nah, kelihatan gak sih guys, tuh memar kan? Karena ini ada box scar di sini besar sekali, jadi di subsidi, tapi cuma satu titik ini aja. Terus di bagian sini, nah ini dia, dan di bagian sebelah sini. Nah, kalau ini sih hari pertama masih agak sedikit perih, jadi aku cuma pakai
krem yang dikasih atau yang diresepkan sama dokternya, jadi nggak boleh pakai serum dan krem apapun. Kita bakal coba ya hasilnya kayak gimana sampai hari ke-7. Nanti aku bakal update terus. Dan ini aku bakal pakein sunscreen karena di luar lagi panas banget. Walaupun aku di rumah aja tetap harus pakai sunscreen biar kulitnya itu nggak jadi super sensitif sama cahaya matahari. Nah guys, jadi kalau kalian lihat di wajah aku itu banyak scar berukuran kecil-kecil seperti lubang jarum. Itu tuh bukan karena bekas jarum ya guys, karena Dermapen itu tidak menimbulkan luka bekas jarum, tapi dia itu memang bentuk pori aku yang besar dari sananya. Jadi aku tuh pori-porinya tipe yang pori-pori besar dan memang punya scar yang ukurannya kecil. Jadi scar aku tuh dominan ukurannya kecil dan bentuknya itu ice pick seperti ini nih guys, bentuknya V, jadi cekung ke dalam. Jadi aku nggak punya bopeng yang ukurannya box scar atau kayak kawah bulat-bulat besar gitu, aku nggak punya. Tapi bopeng aku rata-rata relatif kecil dan ukurannya V. Jadi ini yang lebih sulit dihilangkan guys, yang bentuknya V, karena ditembus jarum pun susah. Nah, jadi kalau kalian lihat tadi di video aku yang barusan itu bukan bekas jarum Dermapen. Karena sekali lagi jarum Dermapen itu tidak meninggalkan bekas luka, bintik-bintik bekas jarum, tapi itu memang pori-pori dan bopeng aku pada awalnya memang seperti itu bentuknya. Apalagi ke waktu kita abis di Dermapen itu kan muka kita itu dilukain ya, terus berdarah, terus jadinya kayak meradang. Nah itu wajar banget guys, jadi semua pori-pori kita itu makin melebar, makin membesar karena kan kulitnya lagi luka, karena kan kulitnya habis berdarah, jadi otomatis pori-porinya membesar. Jadi nggak ada ya guys yang namanya pori-pori itu jadi ada bekas lubang jarumnya sehabis Dermapen, kecuali kalau kalian melakukan derma roller, karena kalau derma roller itu luka yang ditemukan itu bentuknya V, sedangkan kalau luka Dermapen itu biasanya tidak terlihat. Nah seperti contohnya aku bakal kasih ilustrasinya di video satu ini. Nah guys, ini dia perbedaan antara pengaplikasian alat derma roller dengan alat Dermapen. Kalau kalian lihat, alat Dermapen itu dia elektrik, jadi bisa bergerak otomatis menggunakan mesin. Sedangkan alat derma roller ini kita harus merolling alat ini secara manual dengan tangan ke pori-pori kulit kita. Jadi luka yang ditimbulkan pun akan berbeda. Kalau derma roller lukanya akan membentuk seperti kawah dan ini tentu saja lebih sulit sembuh. Sedangkan luka Dermapen lebih kecil dan juga lukanya ini hanya seperti bintik-bintik saja, dan ini lukanya lebih cepat sembuh. Jadi kalau kalian gak pengen ada bekas luka di wajah kalian, jangan gunakan derma roller tapi gunakan Dermapen, karena luka yang ditimbulkan lebih minim dan juga lebih cepat sembuh. Guys, jadi ini dia kondisi wajah aku hari kedua setelah aku treatment Dermapen di RH. Terus habis gitu ini aku diresepin sama dokternya tuh obat, namanya tuh AMG 2. Obat ini tuh teksturnya seperti ini nih guys. Dia tuh putih susu gitu, terus kayak gel, baunya bau obat kayak biasa. Cuma waktu diolesin ke wajah tuh ini agak sedikit cekit-cekit, apalagi lukanya masih merah ya kayak gini. Terus aku biasa sih pakein krem mata. Nah baru deh aku pakai sunscreen ini karena aku takut muka aku gosong dan tambah sensitif, karena kan habis Dermapen jadi wajib banget ya guys pakai sunscreen sampai udah habis. Selesai aku pakai si sunscreennya, baru nanti aku tutupin nih pakai masker. Wajib banget ya guys pakai masker, apalagi kalau misalnya muka kita masih merah. Jadi jangan diolesin make up sama sekali. Yang lagi super sensitif kayak gini nggak langsung kena paparan sinar matahari dan nggak masuk debu guys, karena pori-porinya lagi terbuka. Jadi di hari kedua ini wajah aku masih memerah dan memar di bawah matanya ini masih agak mengganggu karena bener-bener nyut-nyutan. Lalu kemudian muncul nanah jerawat di dagu dan juga di area pipi sekitar 2-3 biji. Tapi dokter bilang ini wajar karena ini adalah efek samping yang umum pada biasanya setelah treatment Dermapen. Di hari ketiga, wajah aku masih memerah dan aku masih menggunakan krem yang diresepkan oleh dokter. Nah, bagian bawah matanya masih agak cenut-cenut.
Nah, di hari keempat baru nih agak mulai panik karena kok bisa ya sampai 4 hari mukaku masih belum memudar juga kemerahannya. Karena biasanya itu di hari keempat itu kulit aku tuh udah mulai kering dan hari kelima tuh udah ngelotok bersih semua loh guys. Tapi di treatment Dermapen yang kali ini sama sekali nggak ada pengelupasan kulit dan wajah aku merahnya tuh awet banget. Dan setiap aku pakai krem ini pasti muka aku tuh terasa sensasi panas dan terbakar gitu. AMG 2 yang diresepkan oleh dokter ini dianjurkan untuk dipakai 3 kali per hari selama 1 minggu berturut-turut atau 7 hari berturut-turut ya guys. Tapi aku sudah berhenti memakai di hari kelima karena rasanya itu sudah sangat perih dan panas setiap kali dipakai. Nah guys, di hari keempat aku tuh udah mulai panik nih karena kenapa sih kok setiap krem yang dari dokter ini yang AMG 2 ini ketika dipakaikan ke wajah itu rasanya perih dan cenat-cenut selalu gitu loh. Jadi di situ aku mulai panik. Kenapa ya kok panas terus, kok perih terus habis gitu bekas bengkak memar di bawah matanya itu nggak hilang-hilang. Jadi kalau kalian lihat pipi aku itu di video barusan itu udah mulai pudar nih guys kemerahannya yang pipi sebelah sini dan sini. Tapi yang nggak hilang adalah cenat-cenut dan kemerahan atau bengkak di bagian bawah mata itu kenapa nggak hilang-hilang. Nah lalu deh di hari kelima akhirnya aku menyetop penggunaan AMG 2 ini karena aku rasa kalau misalnya aku terus-terusan perih dan panas ketika menggunakan krem itu, ya aku rasa aku nggak cocok menggunakan kandungan yang ada di dalam krem itu. Mungkin aku nggak cocok sama kandungan clindamycin karena di situ di resepnya itu dokter kasih ada kandungan clindamycin dan nicotinamide atau niacinamide. Nah, biasa sih aku relatif cocok menggunakan niacinamide, tapi clindamycin aku belum pernah pakai dan mungkin aja ini bisa menimbulkan reaksi tidak cocok atau perih yang terus-menerus dan rasa panas. Nah, kalau kalian merasakan panas atau perih lebih baik di stop saja karena kalau misalnya diterusin pun gak bakal baik ke kulit kalian ya. Nah, karena bakal kayak aku gitu. Jadi 5 hari berturut-turut muka aku merah terus. Akhirnya di hari kelima di sore hari baru deh aku stop si krem itu karena aku sudah sadar kalau misalnya gak cocok, tapi sadar telat banget sih guys. Nah, dan kemudian aku pakai kolagen krem dari Soulcare nih yang ini nih guys. Jadi aku stop penggunaan krem AMG 2 dari RH ini, lalu aku pakai krem yang biasa aku pakai setelah treatment Dermapen atau ini skincare aku sehari-hari sih sebenarnya. Jadi aku pakai kolagen krem ini, terus habis gitu dalam 3 jam aja muka aku itu si kemerahan di bawah matanya tuh udah membaik banget. Nah, karena apa? Di kandungan kolagen krem ini ada kolagen, Centella asiatica dan juga vitamin C yang mungkin saja Centella asiaticanya ini yang bisa meredakan iritasi atau kemerahan pada kulit. Jadi ketika aku oleskan krem ini 3 jam kemudian merah-merah di bagian bawah mata aku itu mereda. Jadi peradangan itu kayak langsung iritasinya tuh langsung calming gitu loh guys, ada efek syutingnya gitu. Jadi bener-bener waktu aku pakai ini 3 jam aja tuh si kemerahannya hilang dan cenat-cenutnya tuh membaik. Memang memarnya itu masih agak sakit, tapi kemerahannya itu langsung pudar dan langsung membaik gitu loh guys. Jadi aku lanjutkan penggunaan krem ini sampai hari ke-7 dan wajah aku bisa mulai membaik. Nah guys, jadi ini adalah kondisi wajah aku di hari Jumat malam. Setelah aku pakai si kolagen serum dan kolagen kremnya, langsung deh muka aku tuh better banget, jadi membaik ya. Kalau kemarin kan bener-bener sampai hari keempat masih merah banget. Nah terus ini di hari kelima setelah aku rutin pakai si kolagen serum dan krem, akhirnya merah-merahnya menghilang. Cuma yang bagian sini nih guys, ini tuh agak agak masih sakit. Terus habis gitu masih ada bekas memarnya juga nih guys. Soalnya kalau kalian lihat di video aku sebelumnya, bagian sebelah sini tuh sampai biru banget, sampai lebam memar kayak gitu loh. Nah makanya yang sebelah sini gak hilang-hilang. Terus yang aku heran, kenapa kulit aku setelah di Dermapen di RH itu kenapa gak ngelupas ya. Jadi ini gak ada pengelupasan sama sekali, tapi dia tuh cuma memudar doang warnanya, tapi tidak terjadi pengelupasan kulit seperti Dermapen aku yang aku lakukan sendiri di rumah biasanya itu loh guys. Nah ini kondisi wajah aku hari ke-7 udah lumayan oke lah ya. Nah guys, kalian bisa lihat ya bedanya. 1 hari aja setelah aku olesin kolagen krem ke wajah aku, ini si bekas
tusukan jarumnya tuh udah hilang gitu loh guys. Nggak hilang banget sih, cuma memudar. Nah kalau untuk AMG 2 yang dikasih sama dokternya ini, yang diresepin kemarin, ini udah nggak aku lanjutin lagi pakai karena bener-bener sakit banget, perih banget di wajah. Aku nggak tahu, mungkin karena aku ada alergi atau nggak cocok sama kandungan clindamycin di dalam sini. Jadi bener-bener dari hari pertama tuh pas dipakein si krem ini ke wajah, muka aku tuh langsung berasa kayak kebakar gitu. Dan ini tuh efeknya terus menerus berlanjut sampai ke hari kemarin tuh, hari yang kelima, bener-bener tetap perih banget. Jadi aku udah stop pakai si AMG 2 yang diresepinnya ini, dan aku pakai kolagen krem ini. Nah terus kalau serumnya juga aku pakai kolagen serum seperti biasa ya guys, dan sekarang udah memudar banget. Ini aku pakein whitening sunscreen guys ke wajah aku, makanya si kemerahannya tuh rada memudar, tapi sebenarnya ini tuh masih merah kalau misalnya nggak dipakein sunscreen. Jadi si sunscreen ini memang bisa bikin kayak efek tone up gitu, jadi lebih putih satu tingkat gitu loh guys. Nah dan harus banget ya, wajib pakai sunscreen walaupun di rumah aja. Yang aku suka dari treatment Dermapen di RH ini, mungkin memang kalau misalnya dikerjain sama dokter tuh rasanya jadi lebih sakit ya guys, karena kan beda penekanannya sama kita sendiri yang bisa ngerasain kayak kalau misalnya ditusukin udah cukup sakit, biasa kan aku langsung stop. Nah tapi kalau misalnya sama orang lain itu beda guys, karena kan nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain gitu loh. Jadi begitu ditusuk sakit ya terus aja gitu ditusukin, karena kan nggak bisa ngerasain rasa sakitnya, jadi nggak mungkin di stop gitu loh guys. Nah kemarin pun kalau misalnya aku nggak mengeluh kesakitan waktu di dagu dan di jidat gitu ya, mungkin kayaknya bakal terus ditusuk. Tapi waktu itu aku udah nggak kuat, sampai aku angkat tangan, udah dok nggak kuat, aku udah nggak sanggup lagi ditusukin karena efek anestesinya udah hilang guys. Nah gitu aja sih yang aku suka banget sih. Subsisi nih, subsisinya bener-bener bikin bopeng aku yang sebelah sini tuh naik. Oh ini aku pakai acne patch ya karena ada jerawat di sini. Nah kalian bisa lihat nggak sih, bopeng aku yang di sini tuh naik banget. Nanti aku bakal tunjukin foto before-nya sebelum disubsisi sama dokter. Ini tuh ngefek banget nih yang subsisinya. Aku suka banget sih. Jadi sebenarnya aku ngincer treatment di dokter itu, sebenarnya aku ngincer subsisinya guys, biar si kulitnya itu cepet naik. Karena kalau di Dermapen itu efeknya kayak harus berpuluh-puluh kali dulu. Kayak sekarang aku kan ini yang ke-12 kali ya. Nah tapi waktu disubsisi itu 1 kali aja tuh udah kelihatan bedanya. Dan subsisi waktu kemarin tuh cuma 4 titik ya guys, 4 titik, jadi 2 di kanan dan 2 di kiri. Dan harganya waktu itu kena 750.000. Wow luar biasa banget ya. Jadi memang mahal karena cuma tenaga ahli yang bisa melakukannya, dan aku pun gak bisa kalau misalnya untuk subsisi. Nah ini aku suka banget. Nah ini dia hasil subsisinya. Di pipi kanan kelihatan banget ya guys bedanya sebelum dan sesudah disubsisi. Dan di pipi kiri pun terlihat beda banget nih guys setelah disubsisi hanya 1 kali tindakan saja. Kalau kalian masih penasaran gimana sih treatment subsisi itu, berikut aku kasih ilustrasinya. Guys, berikut adalah ilustrasi dari cara pekerjaan teknik subsisi. Jadi, teknik subsisi ini dilakukan oleh dokter profesional spesialis kulit yang bisa melakukan bedah pada kulit. Jadi, jarum suntik steril akan dimasukkan ke dalam lapisan kulit kita dan dokter akan melepas jaringan ikat pada kulit yang cekung atau biasa disebut dengan bopeng. Setelah jaringan ikatnya ini terlepas, nanti kulit akan memperbaiki diri dengan cara mengisi lapisan pada kulit tersebut supaya kulitnya ini bisa naik dan juga rata dan tidak cekung lagi. Dan jarum yang digunakan adalah jarum steril yang harus sekali langsung dibuang. Nah itu dia guys video review aku treatment Dermapen di RH Clinic hari ke hari. Segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ke YouTube channel Angelina Anissa, dan juga share ke seluruh sosial media kalian ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Thank you for watching, bye bye.